Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gopar Wai di channel Sang Kopitaris. Kali ini edisi mudik. Dan tema kali ini adalah tentang seni dan bisnis. Bersama saya hari ini teman lama sekaligus teman baru. Ini Ipok. Terkenalnya dia adalah penggiat seni perupa maupun bonsai. Juga memiliki usaha, tapi kali ini kita akan coba membedah dunia bonsai dan koleksi beliau. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Ipok. Saya kegiatan sehari-hari sablonase. Iya. Bukan spionase. Saya cari duitnya dari cetak, sablon dan cetak. Sedangkan bonsai dan seni rupa saya hobi, tapi walaupun basic saya adalah sebenarnya basicnya diskom, desain komunikasi visual, itu lebih ke seni terapan. Ya, Oke. Jadi kalau saya dari sisi bonsai itu adalah seni yang notabene nggak semua orang merambah ke situ gitu, termasuk masih eksklusif lah perbonsaian itu. Kalau nggak orang yang benar-benar ngerti seni itu jarang yang terjun atau konsen di bonsai. Nah, Mas Ipok sendiri udah berapa lama sih konsen di dunia perbonsaian ini, menekuninya? Ya, untuk bonsai sendiri saya sebenarnya awal bonsai itu pas gempa di Jogja itu 2006. Saya mulai 15 tahun yang lalu ya, menyukai bonsai itu 17 tahun yang 2006. Ya, 15 tahun yang lalu. Aku masih bisa ngitung. 15 tahun yang lalu itu baru suka. Tapi sebenarnya untuk keinginannya ada tahun 2002 itu udah mulai suka, tapi belum punya dan belum tahu pohon-pohon apa saja yang sekiranya awet dan bisa dibonsai. Dari 15 tahun perjalanan membonsai ini, pertama itu tahapan-tahapannya yang perlu di-sharing, Pak. Awalnya saya mempelajari bonsai itu dari buku. Jadi sebenarnya bonsai itu macam-macamnya, gaya-gayanya, teknik-tekniknya, terus kemudian bagaimana bonsai yang baik dan bagaimana yang kurang pas itu saya pelajari dari buku dan sharing ke teman-teman di gunung itu, sering main ke teman-teman dan akhirnya ya sedikit tahu, walaupun sebenarnya juga perlu banyak belajar dan masih sedikit tentang bonsai yang saya ketahui. Itu. Kesulitan awal saat menekuni bonsai itu apa sih? Buat pemula ini biasanya harus di-sharing. Untuk kesulitan awal itu sebenarnya dulu pencarian bahan. Kalau dulu saya mencari bahan itu kebanyakan dari dongkel, jadi cari di alam, terus kemudian cari bahan yang baik. Cari bahan yang baik itu entah akarnya atau prospek badan bonsai itu sendiri, seperti itu yang sulit. Dan dari alam, sedangkan dari alam itu sendiri kita ambil bahan itu masih nanti bagaimana supaya bonsai ini hidup dan bisa tumbuh subur. Seperti itu kesulitan awal dulu menumbuhkan bonsai itu ketika kita ambil dari alam dan cara menghidupkannya supaya bisa tumbuh subur. Itu kesulitannya dulu. Tahu saya kan bonsai ini tren atau itunya barometernya dari Jepang ya. Ya. Bonsai itu tanaman dalam pot. Nah, kiat-kiat buat pebonsai pemula ini apa sih? Kalau saya sendiri untuk 4 tahun belakang ini, jadi saya nggak punya bonsai yang saya ambil dari alam. Sekarang saya bonsai itu cuma dari spek, dari cangkok, dari biji. Masalahnya ketika saya lihat, karena media sosial sudah sangat banyak sekali, sudah sangat berkembang, itu saya lihat di grup-grup bonsai itu kebanyakan mengambil dari alam. Itu akhirnya saya punya pemikiran sendiri, kok kesannya saya itu kalau mengambil dari alam itu nggak tega lah. Merusak berarti ya? Saya nggak katakan merusak, tapi saya sudah nggak tega mengambil dari alam. Apalagi Gunung Kidul itu kan terkenalnya
daerah yang gersang. Ketika kita yang di alam sudah biarlah di alam, kita menurut saya mari monggo membuat bonsai dari stek, dari biji, dari yang di alam biar di alam. Indah lebih indah di alam. Seperti itu. Jadi ini semua dari stek kayaknya. Buku yang dipelajari itu karya siapa? Saya lupa, dulu saya belinya itu di shopping, ada buku tipis itu berapa halaman. Lokal atau Itu terjemahan? lokal, itu lokal dari Bandung. ini saya buat dari tahun 2009 tanpa turun dari pot. Jadi dulu baru sebesar ini, besar sedikit. Ini cuma saya ganti pot saja, dulu potnya kecil, terus kemudian saya ganti pot besar, akhirnya tumbuhnya agak besar. Ini dari tahun 2009, namanya Sakura, pohon Sakura. Ini dulu saya beli di toko bunga di Jogja, di daerah. Kembali ke teknik-teknik tadi, mungkin ada tema-tema nggak sih di perbuatan saya ini? Bonsai itu sendiri kan sebenarnya ada gaya-gayanya. Itu banyak sekali, ada kontemporer, ada gaya terjun, tegak, menggantung, banyak sekali. Saya sampai lupa gaya-gayanya. Tapi saya sendiri nggak memperdulikan masalah pakemnya membonsai. Jadi saya hanya mengikuti kata hati, karena saya mungkin dari seni rupa ya. Jadi mungkin saya sudah tidak memperhatikan pakem lagi. Ini pakemnya kayak tegak, kayak ini saya atau akarnya harus menyebar. Untuk kaki akar itu kan kaki bonsai itu kan kalau bagusnya itu kan akarnya menyebar. Itu sudah saya perhatikan lagi. Jadi gimana menurut saya bonsai itu enak dipandang, luas, karena menurut saya bonsai itu juga karya seni. Seni itu bebas, katanya seni itu kan bebas, nggak beraturan. Kalau seni kalau diatur bukan seni namanya. Saya cuma bahwa saya itu membuat karya seni. Nah, jadi saya juga kurang kalau ketika harus diatur harus pakem gitu ya. Pakem gitu. Saya beda seni musik ada pakemnya, ada slendra, ada. Nah, kalau seni rupa atau bonsai gitu kan memang mungkin temanya ya secara umum, tapi untuk spesifikasinya nggak ada pakem tertentu. Ya, seni rupa sebenarnya juga ada pakemnya, ada tekniknya, teknik arsir, teknik hartun, teknik kumpas. Ketika kita sudah menuruti kata hati, ya akhirnya pakem seperti itu kita kesampingkan. Oke, ini mau dari sudut pandang Mas Ipok sendiri. Sekarang bisakah bonsai ini jadi bisnis? Peluangnya di mana? Untuk masalah antara kesenangan, hobi dan bisnis itu kan cuman sebenarnya tergantung individunya menurut saya. Tapi gini, ada teori yang mengatakan usaha yang bagus itu dimulai dari hobi. Iya. Untuk bonsai itu sendiri sekarang itu banyak dibisniskan, Mas. Dikirim ke luar daerah, ada teknik-teknik pengiriman sendiri, gimana bonsai itu juga enggak, ketika dikirim biar nggak mati atau masih tetap subur, itu ada tekniknya. Bonsai itu bisa untuk bisnis. Tapi saya dulu juga sebelum membangun ini ya, sanggar kayu angin, aku sebelah balirannya. Sekarang sanggar lorong, Mas. Sebenarnya dulu saya bergaulnya di sanggar kayu angin, tak bawa ke sini, tapi kok kurang enak. Masalah sanggar kayu angin itu sanggarnya guru senior seni rupa saya. Ini sanggar lorong. Jadi dulu saya semakin sempit ya, bukan semakin mengerucut. Dulu saya pernah menjual beberapa bonsai saya untuk menambah membeli semen buat sanggar ini. Itu ada beberapa bonsai saya yang saya jual. Terakhir saya jual bonsai itu 2 tahun yang lalu, dan itu laku nggak mahal sih, cuma 1,5 juta. Ini kita bicaranya konteksnya bisnis. Segala bisnis itu kan ada ukurannya. Tadi 1 juta itu dengan sampean membentuk dan merawatnya itu sudah itu koleksi 1,5 tahun. 1,5 tahun 1 juta. Enggak, 1,5. Dibeli teman 1,5 juta. Sebenarnya nggak mau saya jual, tapi karena teman kita ini ngoyak-ngoyak, kecuali saya kadang-kadang maksa saya bawa. Tambah ini ya, akhirnya tak lepas. Tapi sebelum bangun ini ya sering jual saya untuk tambah bisa. Enggak, memang kalau untuk mengukur harga seni
harga itu memang nggak agak ada sulit. patokannya, Nah, nggak ada nggak ada patokannya. patokan. Makanya, tapi untuk teorinya aja ya. Jadi minimal itu katakanlah modal awal harga pot, harga tanah, harga bibit itu berapa sih? Terus kalau udah dibentuk seninya itu jadi harga berapa kan gitu? Sebenarnya untuk bonsai itu sendiri kan sebenarnya yang dihitung bukan harga bibit, harga pot, bukan seperti itu. Kalau harga pot itu nggak seberapa. Ini di Shopee banyak, ini paling harganya 50.000 untuk potnya. Tapi merawat sekian tahun dan itu masih hidup dan kita nggak bosen untuk merawatnya, itu yang kita hargai adalah merawat dan membentuk bonsai itu sendiri. Karya seni, sebenarnya bonsai itu karya seni yang tidak pernah jadi karena dia tetap berkembang terus. Nah di situ kita kan ketika bertahun-tahun kita rawat, kita kan sama dengan menyatukan roh antara bonsai itu sendiri dengan roh kita. Itu kita satukan biar ada soul, biar ada sejiwa. Yang menurut saya yang dinilai itunya. Kalau saya ini ketika ditanya ini harganya berapa mas? Ketika saya ini sekecil ini harganya berapa mas? Kalau umpama memang saya jual, saya hargai per bulannya itu 100.000. Jadi hitung aja ini dari tahun 2009 sampai 2021 itu berapa tahun? 30 juta. 12 tahun. 12 tahun. Satu tahunnya ada 12 bulan. 144. Katakan aja 1.200.000 kali 11 itu berapa? Seperti itu. Tapi karena memang nggak ingin saya jual. Saya buat seperti ini aja. Ini hampir 2 tahun. 2 tahun ini sekecil ini. Susah memang kalau ngomong sama orang yang nggak butuh duit sih ya. Konteksnya ketika bicara dengan seorang seniman itu jeru gitu ya, dalam artian nggak bisa dikalkulasi secara akunting. Nah ini memang menarik bisnis ini, tapi paling nggak untuk gambaran kayak saya misalnya beri biar atau ingin total menjadi pebonsai. Langkah-langkah apa sih? Harus punya komunitas kah? Harus tahu pasarnya kah? Harus apa? Itu yang harus kita share gitu. Yang penting pertama itu senang tanaman dan kita mencintai tanaman. Yang kedua kita tahu karakter tanaman itu nanti seperti apa. Karena bonsai itu sendiri ada banyak macamnya. Ada yang kemayu, yang mudah dikembangkan, ada yang susah. Ada yang namanya kalau di Gunung Kidul itu drini itu susah-susah gampang. Kalau enggak cemara itu juga gampang suburnya, tapi ketika dipot juga butuh perhatian ekstra. Seperti itu. Kalau jenengan tadi mengatakan masalah harga, sebenarnya bukan patokan mas. Umpama saya kok kurang serap dengan ini, ya udah saya jual 300 ya seperti itu. Jadi saya nggak harus ini yang ini semua enggak. Kalau ketika kita pengen jual ya standarnya. Tapi setahu saya gini ya, maksudnya mahal kita jual. Tren pasar juga kan mengikuti, kadang-kadang sampean rasanya nggak ada nilainya atau tidak ada harganya. Tapi ketika pasar sedang trennya misalnya tanaman apa yang sedang tren gitu ya. Nah misalnya temanya adalah sakura jatuh atau apa kan gitu kan. Nah ini lagi tren, tapi sampean mungkin nggak itu. Oh sampean harganya 300, sedangkan di pasaran bisa 1M misalnya kan, ya seperti itu. Kalau sebenarnya kalau di bonsai itu sendiri kan memang ada kadang-kadang ada tren-tren tanaman. Tahun ini sedang tren tanaman jenis ini karena kemarin pas pameran sedang booming atau sedang dapat bendera, istilahnya bendera. Ini kopi Aceh saudara-saudara. Baik, kayak ngomongin media. Seperti bunga apa? Sekarang kemarin baru tren Jemani. Kemarinnya baru tren gelombang cinta sampai harganya nggak masuk akal menurut saya. Nah, seperti itu. Kalau bonsai itu kalau di ikan seperti arwana mas, enggak stabil. Jadi harganya tetap aja, enggak sekarang enggak tren bonsai akhirnya menjadi harganya turun anjlok, enggak laku, enggak seperti itu. Bonsai itu ada pasarnya sendiri dan ada penggemarnya sendiri seperti itu. Untuk di Gunung Kidul ini apa sih pasaran bonsai itu apa? Ada komunitas bonsai Gunung Kidul atau apa gitu kan? Ada di Gunung Kidul itu ada komunitas, banyak komunitas, tapi saya yang saya ikuti itu komunitas di MBG Bonsai Mania Wonosari Gunung Kidul itu ada. Kalau jenengan
buka di Facebooknya itu. Harapannya dia bisa beli BMW seri B. Di situ ada ditawarkan tanaman-tanaman, jual belinya ada di MBG itu ada bahan yang murah, ada yang memang mahal. Itu tergantung individu nih masing-masing mau dijual murah atau dijual mahal, itu tergantung individu. Di era pandemi ini sebetulnya ada apa ya, keuntungan buat sektor ini, karena tuh orang kembali ke alam, goes, terus nyara ikan, satu lagi sekarang ke bonsai. Jadi saat-saat pandemi melanda terutama di Gunung Kidul ini, efek bagi para pebonsai apa sih? Kalau untuk pandemi itu sebenarnya yang saya kira yang paling efek dampaknya terefek itu kan sektor ekonomi. Bonsai itu sendiri kan hobi. Sebenarnya bonsai itu berawal dari hobi. Jadi untuk pandemi di bonsai itu sendiri saya rasa nggak ada efeknya. Cuman ketika ada jadwal pameran bonsai itu terpending, atau ketika kita biasanya main ke teman sharing gitu, akhirnya jadi tertunda karena nggak boleh saling berkunjung, hanya seperti itu. Kalau untuk bonsai sendiri di Wonosari untuk masalah kaitannya dengan ekonomi, saya rasa ya enggak ada. Mungkin kalau ketika karena mungkin dampaknya dengan individu itu sendiri, oh saya butuh duit tak jual seperti itu. Paling karena biasanya harusnya dijual agak mahal, akhirnya dijual agak murah untuk menutupi. Selama ini kalau boleh dibilang berapa persen sih untuk sisi bisnisnya? Kalau dari sendiri ya, pribadi itu, ini lebih banyak koleksinya atau lebih banyak memang untuk bosan jual gitu? Saya itu sudah saya bilang tadi, jadi saya terakhir jual itu 2 tahun yang lalu. Itu saja karena memang dikejar-kejar teman ya, pengen dinu teman, pengen dipelihara teman. Kalau kesini saya belum saya jual belikan, saya hanya hobi, baru senang melihara. Kalau seumpama nanti pohon sekecil ini terus sampai kita pelihara selama 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun kan kebanggaan tersendiri ya. Iya, sejarah. Sekecil ini tapi tahan 20 tahun itu kan kita bawa kemana-mana, bisa ditaruh di dashboard mobil jenengan loh Mas. Iya. Iya. Tapi kayaknya enggak usah. Jadi memang kontak kali ini dari sisi bisnis mungkin teman-teman sedikit inspirasi, tapi dari sisi seni mungkin ada tema-tema yang bisa di-share. Ada berapa koleksi atau ada berapa tema yang ada di lorong ini nih, sanggar? Ada berapa ya? Puluhan. Tapi ada beberapa bibit saya membuat dari biji. Itu asam Jawa, itu kemarin saya bibit 150 polybag dan repot ngurus, kita kasih teman-teman gitu aja. Tidak saya dapat jatah ya. Oh boleh. Nanti yang penting jenengan seneng pohon dulu dan hidup. Nanti kasihan pohonnya ketika jenengan bawa ke Jakarta dan mati kan ya kasihan. Pohon nyabut nih ke bawah sih boleh, nanti tak kasih. Bahkan nanti sakura tak kasih Mas. Terkait tadi pohon-pohon yang untuk pemula mudah di bonsai itu apa tadi? Ada ringin atau Kamboja atau apa ya? Kalau untuk pemula itu saya rasa kalau mau memelihara bonsai dari awal itu yang jenisnya ficus. Ficus itu yang bergetah banyak. Seperti ringin-ringinan itu ficus ya, ada ringin dolar, ringin kimeng, IP, ya ringin ringin elegant. Jadi kimeng apa sih, melingkar-lingkar apa? Ini sakura namanya. Sakura, ini sakura juga, sakura. Saya kebanyakan sakura Mas, karena ya punya bibitnya sakura. Saya sebenarnya ya pengen macam-macam, tapi harus dongkel ke alam itu saya sudah nggak tega. Hanya satu, itu amplas, itu juga bibit. Karena amplas itu peninggalan teman perupa saya, teman yang punya sanggar kayu aneh itu. Ya, yang lain-lainnya itu kalau nggak cangkok, setek sama biji. Gak ada yang dongkel. Jadi kecil-kecil, makanya kecil-kecil. Jadi jadinya bonsai nih, kalau gede-gede bangkok. Nah,
sebelum ditutup mungkin motivasi dari sisi bisnis lah. Kalau saya sih sekali lagi eranya itu membangkitkan ekonomi rakyat. Dari Gunung Kidul sendiri mungkin ada motivasi yang bisa di-share lah. Ya. Kalau saya sekarang untuk masalah kunci itu kenapa saya buat kecil-kecil itu yang pasti karena dari stek. Untuk kenapa saya buat asam pembibitan asam buahnya itu ya nanti besok ujung-ujungnya besok mungkin kalau ada orang yang ingin dan ingin dibina ya monggo, tapi kalau marketing saya isoni ya nggawe seperti ini tapi untuk marketing sendiri saya kurang paham harus seperti apa, bahkan saya juga jarang upload di medsos untuk bonsai saya. Tapi untuk ketika masalah marketing ya yang jelas bonsai itu sebenarnya menjanjikan kalau kita memang harus kita pilih dulu bahannya, untuk bahan apa yang sekiranya mudah dan tahan cuaca, mudah hidup tahan cuaca dan nggak mudah mati dalam perantingan. Seperti Sakura ini tahan cuaca. Memang kita mau bisnis di bonsai ya cari aja bahan yang mudah tidak mati, mudah dipelihara, tidak gampang mati dan cepat subur. Kan ada beberapa bonsai juga lama pertumbuhan seperti Santiki itu percabangannya sangat lama sekali. Kalau untuk di Sakura ini numbuhkan batang supaya besar itu memang lama, tapi untuk menumbuhkan seperti ranting-ranting ini agak cepat dan tahan banting, nggak gampang mati. Nah, tanamlah pohon, cintailah pohon, karena pohon adalah penyuplai oksigen untuk kita hidup. Dengan mencintai pohon membuat Tarsan senang karena pohon adalah rumah Tarsan. Tamu kali ini orang seni itu nggak bisa diatur, nggak bisa dikalkulasi. Dia kadang berfluktuasi, kadang-kadang dia melehoi gitu kan. Ini intinya tadi dari perbincangan kali ini teman-teman sudah paham bahwa memulai bisnis bonsai itu satu harus menjaga alam, jangan merusak ya. Jadi yang sudah ditumbuh di alam ya biarkan. Mulai dari pembibitan, bagaimana membibit itu dari stek bisa, dari benihnya juga bisa. Jadi tidak ada katakanlah mencari yang umurnya ratusan tahun secara instan. Justru prosesnya tadi yang harus kita jalani, di mana ke bonsai itu katanya tadi ini ada soulnya, rohnya dari bagaimana merawat, bagaimana membentuk ini menjadi bertahun-tahun, menjadi seperti seolah-olah pohon yang sudah ratusan tahun. Jadi ketiga, komunitas itu perlu dalam berbonsai. Tadi di sini mungkin teman-teman pebonsai Gunung Kidul itu kan pengen punya BMW seri G, jadi BMW G. Kadang untuk berbisnis itu dimulai dari hobi kita, karena dengan hobi itu tulus, tidak hanya materi yang menjadi target, tapi lebih batin kita yang menjadi puas juga terhadap pencapaian seni itu sendiri. Oke, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan share link videonya ke teman-teman. Dan terima kasih Mas Ibo, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.